Dan saya sudah balik badan, meminta bahwa mudah-mudahan jenazah saya bisa dikembalikan ke kampung halaman. Maksudnya sudah pasrah ini. Pasrah di situ. Oke, terima kasih sudah mampir di channelnya Apa Sake. Dan hari ini saya akan ngobrol bersama teman saya yang mempunyai segudang pengalaman hidupnya. Bang Teddy Zulkarnain atau Panggil saja Teddy. oh Teddy. Jadi agak akrab begitu ya kan. Jadi terima kasih sudah mendatangi saya untuk mengungkapkan berbagai macam pengalaman, baik itu dunia maupun akhirat ya mungkin. Jadi pengalaman ini karena orang akan bertanya di sekeliling kita, ini orangnya pekerjaannya apa sih? Iya. Ya kan? Karena yang saya tahu itu Bapak Teddy ini tuh yang pertama satu pelaut. Iya. Nah, terus pertama juga biasa juga saya dengar itu aktivis pelaut. Iya. Sudah ya saya dengar. Pernah juga jadi Andi ikut audisi. Iya, kita majelis sekolah itu kan setiap guru itu kan menanyakan, kamu cita-citanya apa, ya kan, hobinya apa. Nah, semenjak itu saya menuliskan bahwa cita-cita saya adalah seorang pelaut, ya kan. Pelaut, memang pelaut. Awalnya memang mau jadi pelaut. Iya, pelaut, pemuda lucu dan imut. Pemuda lucu dan imut. Iya kan, itu artinya pelaut. Selama 12 tahun saya menjalani pelaut dan sampai sekarang nganggur. Nganggur, tidak kerja lagi. 12 tahun jadi pelaut. Iya, 12 tahun. Nah memang kalau di daerah itu pelaut dulu yang paling bergengsi, apa sih kerjaan paling bagus. Iya, betul. Dan ada kopi 3 Bu. Iya. Oke. Terima kasih Bude. Iya. Macam ni. Oke. Oke. Ini kopi ketika otak perlu inspirasi. Mantap. Dan setelah menjadi berapa? 12 tahun jadi pelaut. Ya. Tunggu dulu, belum jadi pelaut nih. Oh, belum jadi Saya mau jadi penyanyi. Oh, iya. Iya. Pernah saya dengar dulu di Anto. Iya. Aku dengar dari teman, ini Teddy ikut audisi. Iya, Audisi salah satu pencarian bakat dandut lah. Iya, betul sekali. KDI, kontes dandut Indonesia. Itu tahun 2005. Tahun 2005. Terus. Jadi begini, pada saat usai tamat SMA itu 2003 itu saya pergi ke Makassar untuk mencari rezeki, ya kan? Rezeki bukan rezeki manusia, bukan rezeki duit gitu. Jadi saya kerja. Akhirnya saya kerja. Terus pada saat itu tahun 2005 masuklah kontes dangdut Indonesia KDI. Oh, KDI yang kita kenal yang pertama 2005. Yang pertama kali itu. Pertama kali. Ya, masuklah. Jadi saya bilang, wah, ini ada kontes audisi dan sedikit suara saya juga ketika saya nyanyi, saya mendengarkan suara saya itu memang seperti Mas, ya. Tapi di kamar mandi. Ya. Tunggu dulu. Memang tatanya dia bilang, wah, Ari bakatku menyanyi. Oh, ada juga. Atau modal PD? Tidak, saya memang bakat penyanyi memang karena pada saat waktu SMA saya juga pernah ya audisi perseni, ikut menyanyi juga. Ya, menyanyi begitu. Pernah ikut juga saya di mana? Elektron. Pernah ikut juga saya. Dan lagu saya pada saat itu ya kebanyakan lagu Malaysia. Oh, lagu Malaysia. Ya, kayak lagu-lagu Latin saya tua Malaysia itu New Boys, ya kan? Oh iya. Yang tahun 80-an lah. Iya. Sejarah mungkin berulang. Oke, setelah ikut audisi, terus lolos atau? Saya audisi KDI pertama pada saat itu masih TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Dan katanya Nasar lah. Iya, tidak. Nasar itu di bawah saya. Saya angkatannya Saparudin sama Siti. Oh, Siti KDI sama Saparudin. Oh, Nasar angkatan pertama. Angkatan kedua, Nasar. Jadi saya lebih senior daripada Nasar. Ya kan? Dan alhamdulillah di KDI pertama saya dinyatakan tidak lolos. Mas ingat gak itu waktu audisi bawa lagu apa? Saya masih ingat sekali. Saya bawakan audisi pertama nih. Nih ada 2 dan 3 nanti. Saya akan jelaskan. Audisi pertama saya membawakan lagunya Meggy Z.
Iya. Cinta Hitam, ya kan? Yang mana itu? Yang mana itu? Ada Coba tunggu dulu. sedikit refnya. Dulu. Saya ingat-ingat. Cinta Hitam. Jangan kau tanamkan cinta noda. Tidak lolos. Itu audisi pertama. Iya, pada saat itu saya lepas lagi nyanyi, itu langsung dihentikan sama Yuri. Yurinya Saya bukan jurnal suku. Oh iya, betul sekali. Betul sekali. Sama jurinya dulu itu. Yurinya Tommy Ali, Pasal Dat sama Gaby Parera waktu itu. Tapi yang menghentikan lagu saya pada saat itu kemarin itu Tommy Ali. Langsung dia bilang, stop, sudah, yang lain. Begitu, saya langsung disingkirkan. Next, terus setelah selesai audisi pertama KDI masuk lagi Afi, Akademi Fantasi Indosiar, masuk Afi kedua. Oh dia, pop gini nah. Ya, pop. Saya kan juga bisa pop, dangdut, pop, apalagi India. Saya bisa juga India lagi India. Seperti itu. Jadi masuklah lagi Akademi Fantasi Indonesia yang disebut dengan Afi Indosiar tuh, ya kan, Afi Indosiar. Alhamdulillah pada saat itu saya dinyatakan tidak lolos juga. Gagal lagi. Di Afi lagunya apa dulu di Afi? Di lagunya Afi saya, kalau tidak saya salah itu saya menyanyikan lagunya siapa di Afi ini pop ya? Ari Lasso. Ari Lasso. Yang judulnya Cinta. Yang mana? Betul. Apa lagi judulnya ini? Ari Lasso ini. Ari Lasso ya. Arti cinta. Arti cinta. Arti cinta yang sesungguhnya. Bagus kan itu. Kau dapat. Hentikan dong. Udah apa setelah itu ada lagi masuk. Ada lagi Indonesian Idol kedua. Indonesian Idol kedua. Indonesian Idol kedua. Kan lagi viral-viralnya tuh kemarin katanya saya banyak yang tidak percaya. Ya, banyak yang tidak Tapi kan percaya. foto-foto dokumentasi saya kan ada mulai dari KDI, Afi dengan terus Indonesian sekarang Idol. coba lagi Indonesian Idol yang kedua. Yang kedua Indonesian Idol yang kedua masuk Makassar. Pada saat itu kembali lagi saya nyanyikan lagunya Ari Lasso. Gagal lagi. Aduh, sorry. Ayo kita minum dulu. Iya. Nah, Mutomi toh gagal kok nyanyikan Ari Lasso. Kenapa Ari Lasso lagi menyanyikan? Itulah pada saat itu pikiran saya lagi kacau. Yang membuat saya berpikir seperti ini. Satu lagu mau hafal. Iya, seperti itu. Iya, satu. Itu juga hafal. Jadi ini tuh semua audisinya ini kalau saya perhatikan tadi ceritanya itu modal nekat Ji. Iya, betul sekali. Modal nekat. Skill itu kesekian kali. Nekat yang penting tampil. Yang penting tampil. Oke. Dia ikut pencarian bakat tidak ada rezeki di sini. Tidak ada rezeki. Jadi saya tidak jadi artis di situ. Awalnya seharusnya sebenarnya bukan audisi menyanyi, audisi pelawak. Iya, pelawak. Tidak ada pernah audisi di Makassar. Tidak pernah saya dapatkan. Seandainya ada ikut juga. Jelas saya akan ikut. Ikut semua. Kira-kira umurnya Bapak Teddy ini berapa? Sekarang ini apa? Yang dulu. Sekarang? Sekarang itu saya sudah berumur 38 tahun. 30. Umur saya. Masih awet muda nih. 38 tahun. Iya. Zaman Anda. Tidak. Bukan. Zamannya Soekarno. Kan iya. Zamannya zaman-zaman. Zaman Soekarno dulu dia zamannya. Iya. Oke. Setelah tidak lulus audisi dan rezeki tidak bisa menjadi artis. Iya, artis. Kembali ke cita-cita awal tadi. Jadi pada kenapa double lagu saya dari tadinya Afi saya bawakan lagi ke Indonesian Idol karena saya berpikir tidak fokus lagi. Karena begini, ini kalau saya masuk Indonesian Idol ini yakin saya lolos jadi artis ini. Yakin saya. Ada keyakinan saya di situ. Jadi pada saat itu saya yakin kalau saya jadi artis bagaimana dengan cita-cita saya sebagai seorang pelaut. Jadi saya berpikir itu. Jadi dilema antara mau jadi artis sama menjadi pelaut. Gitu. Oke. Sehingga dulu bercerita begitu, apalagi backgroundnya bapaknya seorang pelaut. Bapaknya bapak. Iya maksudnya. Bapaknya yang membuat saya dengan mama saya dilahirkan bapakku yang jadi pelaut. Bapak. Jangan dulu. Bapak saya. Pelaut.
Ya pelaut gitu. Bapak laut. Oke. Iya. Sehingga mau mengikuti jejak bapaknya. Ya, karena khususnya memang kita di Kabupaten Luwu ini Tanah Luwu, Iya. memang kita itu mayoritas adalah seorang pelaut. Nah, akhirnya saya masuk ke sekolah pelayaran. Oh, sekolah pelayaran yang ada di Makassar. Yang ada di Makassar. Oke. Saya masuk sekolah pelayaran. Sertifikasi saya ambil untuk persyaratan menjadi seorang pelaut. Setelah saya mengambil itu, terus saya mengadu nasib ke Jakarta. Kata Oh, ke orang sih Jakarta. ibu kota. Ya, Ibu ya. kota negara Jakarta. Indonesia. Saya ke Jakarta mengadu nasib pada saat itu. Oke. Setelah di Jakarta, ini tahun berapa ini? Tahun berapa di Jakarta? Tahun 2006. 2006. Ya, kan 2005, 2005, 2006. Jakarta. Saya di Jakarta nih, saya di Jakarta. Dan pada saat itu saya tiba di Jakarta dengan keluarga di sana. Terus saya di rumahnya tinggal sambil mencari lamaran pekerjaan menjadi seorang pelaut. Oke. Tapi di situ unik juga. Di Ah. samping kita, tentu kan kalau kita di keluarga tinggal itu kan kita harus pekerjaan yang tidak pernah kita kerjakan di rumah sendiri, kita kerjakan. Ya, namanya juga ikut sama keluarga toh. Ikut sama Jadi keluarga. harus mengerti juga karena menumpang ke ceritanya. Iya, menumpang, cuci piring, nyapu, ngepel, ya kan. Itulah kami pada saat tinggal di rumah keluarga di Jakarta sambil mencari pekerjaan. Saya sempat jualan bakso. Oh, sempat jualan bakso? Sempat jualan bakso, jualan pisang hijau. Oh, iya. Pisang hijau ini kan makanan khas kita. Saya bawa ke Jakarta. Gitu. Maksudnya pisang hijaunya dibikin di sini baru dibawa ke Jakarta. Ya, namanya makanan khas kita pisang hijau. Bawa ke Jakarta dijual, ya kan? Karena kalau tidak ada proses seperti itu, tidak seperti ini kita sekarang ini, seperti itu. Karena apa? Kita meyakini setiap apapun kehidupan pahit dan manisnya itu adalah proses perjalanan hidup sampai kepada kita meninggalkan dunia yang fana ini penuh dengan sandiwara. Oke, makanya saya ajakin untuk cerita-cerita biar tahu orang tentang perjalanan hidup. Kan semua orang mempunyai perjalanan hidup, beda-beda perjalanan hidupnya. Ada yang itu yang datar yang begitu-begitu banjir. Ada juga yang memiliki lika-liku yang susah, senang, susah, senang, susah terus nih. Susah terus sampai dia mati. Oke, lanjut. Itu berapa tahun tinggal di Jakarta? Berapa kerjaan? Pokoknya tahun 2006 akhir itu langsung dapat kapal. Saya berlayar pada saat itu. Jadi 2006? Ya, 2006 juga, akhir 2006. Akhir itu, 2006 sudah dapat pekerjaan. Sudah dapat kapal ceritanya. Sudah dapat kapal. Tapi saya berlayar ke Malaysia. Di Malaysia dengan membawa angkutan batu bara. Oh, batu bara. Ya, batu bara. Apa namanya itu? Kapal takbut deh. Kapal ya, takbut, penarik tongkang itu. Kalau di kapal itu kan ada non muslim. Jadi makanannya kan tentu satu hidangan. Jadi kalau misalnya itu ada hidangan bab 1, makanan enak mereka itu, kita sebagai muslim kan tidak bisa memakan itu, ya kan. Jadi ada rasa bagaimana supaya ada pisah, tapi mereka tidak bisa memisahkan itu antara makanan itu. Jadi itulah yang membuat kami tidak bertahan di kapal itu, dan akhirnya kontrak saya pada saat itu saya tidak jalani. Pada saat itu saya ingin pulang. Saya ingin dipulangkan ke Indonesia. Jadi ceritanya ini gara-gara karena makanan di kapal ini tidak bersahabat toh, maksudnya. Makanannya tidak bisa orang muslim sama non muslim. Betul. Jadi terpaksa bapak ini mau mengundurkan diri ceritanya. Mau turun dari kapal. Iya, betul sekali. Terus saya minta pulang tapi tidak dipulangkan karena harus menjalani kontrak selama 1 tahun. Tapi 3 bulan ini kami bekerja, saya minta pulang. Dan pada akhirnya tidak diperbolehkan sebelum kontraknya habis. Ya, jadi ketika itu kapal bersandar melarikan diri. Tapi saya ke darat mencari kedutaan Indonesia. Di Malaysia? Di Malaysia, ya pada saat itu Sarawak. Dapat kedutaan Indonesia, dia bilang saya minta pulang, terus kasusnya kenapa? Kami tidak bisa dipulangkan
karena kami masih punya kontrak, sign kontrak seperti itu. Akhirnya dibantulah sama kedutaan. Dibantu sama kedutaan pada saat itu dan kami tidak mau lagi kembali ke kapal. Nanti kedutaannya mengurus itu barang-barang, akhirnya kami selama 2 minggu tinggal di asrama kedutaan. Oh, jadi maksudnya turun dari kapal. Turun tinggal di kedutaan. Asrama kedutaan Indonesia ya. Terus pada saat itu diuruslah, setelah pengurusan akhirnya kami dipulangkan lewat jalur darat. Jalur darat antara Sarawak dengan Pontianak. Saya masuk bisa lewat darat ke sini? Iya, bisa. Perbatasannya di Entekong. Itu masuk ke Kalimantan Barat pakai bis. Pada saat berapa orang kita tuh hari? 2 orang. Oh, 2 orang. Saya 2 orang. Teman saya juga orang Luwu juga. Saya sama-sama masuk ke Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Pada saat itu kami tidak punya keluarga, akhirnya kami numpang di kantor dinas sosial. Iya. Kantor. Berapa lama itu di dinas sosial? Sekitar 10 harian lah. 10 hari di kantor dinas sosial. Kapal yang tuh tinggal itu, tidak kena aja ke penalti? Tidak, karena penalti itu sudah lagi tidak dapat karena kan yang mengurus semua kan kedutaan. Jadi begini, saya sangat berterima kasih juga kepada kedutaan yang ada di seluruh Indonesia, di negara-negara. Dia ngurus itu? Ya, di negara yang ada di dunia ini. Itu saya sangat berterima kasih juga. Karena memang tugasnya kedutaan bagaimana seorang warga negara Indonesia terlindungi di negara orang lain. Bagus di sana. Yang tadinya kita makan tahu tempe, di sana dilayani babai. Iya, dilayani. Di sana dimakan ikan asin. Ikan asin tuh makan kedutaan. Iya. Oke. Ada ya. Oke. Kasusnya sampai itu dibajak lah kapal. Iya. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun berapa itu? Tahun 2016. Oh, 16. 2016. Nah, ini kisah yang paling menyedihkan. 2016 itu saya menyedihkan. Backsound sedih. Ya. Jadi backsound. Tersanggup aku. Jadi ini kisah yang sangat menyedihkan sekali bagi saya pada tahun 2016 itu. 3 bulan habis pasca menikah itu saya berlayar lagi. Saya mendapatkan sedikit musibah di atas kapal. Terjadinya di daerah Kalimantan Tengah, Pemalakan bagi saya karena di sana. Kalau bajak laut itu di tengah laut tiba laut. Tapi ini di pinggir laut nih. Ya di sungai, masuk ke dalam sungai. Sungai Kalimantan Tengah itu seorang ada preman kampung lah pada saat itu naik di atas kapal dengan cara memalak, meminta BBM. Nah, terus pada saat itu saya pasti ingat sekali bulan Juli, itu bulan Ramadan. Oh, bulan puasa. Ya, bulan puasa 2016 itu. Posisi saya adalah chief officer. Oh, chief officer. Ya, chief officer. Chief officer itu kayak tanggungannya apa? Muatan. Kalau dibahasakan kita itu mualim 1 sama dengan wakilnya kapten. Pada saat itu yang mengatur segala muatan yang ada di atas kapal. Itu. Terus pada saat itu mereka tidak terima dan mereka tetap meminta BBM pada saat itu. Akhirnya mereka marah dan saya pun marah pada saat itu. Memang kalau memang kalian memaksa, ya kan, kami juga tidak akan berikan seperti ini. Karena dalam kondisi bahwa kita pada saat itu kan puasa di atas kapal. Dan mereka marah. Itu kejadiannya pagi, siang? Menjelang maghrib. Oh, menjelang buka puasa. Saya masih ingat sekali pukul 5 sore itu lewat 12 menit. Oh, jam 5 ya. Jam 5 terus sore itu dan akhirnya mereka nggak mau diatur pada saat itu. Ya akhirnya terjadilah pertengkaran, akhirnya lanjut kepada perkelahian dengan memakai senjata tajam. Ya, mereka memakai senjata tajam pada saat itu melawan saya, sedangkan saya tangan kosong. Saya paling ingat. TKP-nya itu di dalam dapur sebenarnya. Di dalam dapur. Makan. Ya, kita mau menyediakan buka puasa pada saat itu. Sajikan buka puasa, akhirnya mereka berontak dan saya pun tidak menerima karena kan menganggap bahwa ini rumah saya, kalian harus keluar dari sini. Akhirnya mereka tidak terima.
terjadilah perkelahian 2 lawan 1. Saya sendiri pada saat itu. Dia 2 orang, Bapak sendiri. Saya sendiri. Kawan-kawan yang lain itu sudah menyelamatkan diri masing-masing. Ada yang Maksudnya menyelamatkan diri, lari ke terjun kamar, ke air. ada juga yang terjun pada saat itu, ya terjun ke air, tapi kan tidak sempat hanyut karena dia memegang di samping kapal, kawan-kawan. Karena kan melihat tadi benda tajam ini kan, ketika kita melihat benda tajam kan pasti orang takut. Oke. Dan pada saat kejadian itu, situasi di kapal itu, krunya sekitar berapa orang? Kami 9 orang. Oh, 9 orang. Ya, 9 yang orang. semuanya pada kabur. Iya. Sebenarnya kawan tidak kabur, cuma menyelamatkan diri masing-masing lah. Kenapa kru-kru kapal tidak bersama 9 orang krunya, baru yang perampok 2 orang? Kenapa tidak lawan saja? Iya, mungkin memang kalau secara kita melihat bahwa kenapa kalian tidak borongi saja itu orang? Iya. Iya kan, karena kalian kan banyak Yang tapi dalam borongi, apa sebenarnya borongi? Oh, keroyok. Oh, keroyok. Kenapa tidak keroyok saja? Ya, ya memang anggapan orang kenapa tidak dikeroyok saja, ya kan? Tapi karena memang yang utama itu memang keselamatan diri sebenarnya. Iya, keselamatan. Nah, kenapa dia tidak lari keselamatkan diri? Karena saya begini, saya tidak lari melihat itu barang itu senjata tajam itu karena merasa saya ini harga diri kita. Oke. Bahasa kita di Kabupaten di Tanah Luwu itu ya kan, wanua mapatuh newai alena. Seperti itu. Jadi mau pegang teguh prinsip ya, itu. nenek kita pada saat jadi walaupun apa kejadian memang harus tetap saya maju. Iya, maju karena ini sudah maju tak gentar. Di dalam rumah sendiri kan pada saat itu. Oke. Kejadiannya ada 3 hantaman. Hantaman yang pertama benda tajam di tangan sampai patah tangan saya. Terus yang kedua di rahang pada saat itu rahang patah sini, terus yang ketiganya di belakang. Tapi alhamdulillah yang ketiga ini kita tidak borok, tapi yang ketiga ini kalau masuk itu mungkin saya sudah dead gitu kan. Ya, mati. Itu tapi, pakai apa dia? Pisau, parang. Parangnya panjang loh. Kita tahu sendiri bagaimana membayangkan parangnya orang di sana. Jadi maksudnya panjang parangnya ini. Iya. Nah, bacok begitu. Iya. Kenapa bisa ke maksudnya? Ini saya menangkis ini. Ya, saya kira tadi mental tapi tidak mental rupanya. Kayaknya sini tidak mental. Tangan saya mental. Pas dah baca nak kira bilang, tak anu jadi. Iya, ternyata nak kena. Ternyata patah. Oke. Gitu. Ini nih. Iya, ini. Terus kedua rahang dan ketiga. Kenapa bisa kena rahang? Rahang ini setelah dia bacok ke tangan saya pegang. Terus dia bacok kedua kalinya lagi masuk. Oh, dia parangi lagi ya, sih. parangi masuk. Parangnya. Jadi tak belah. Iya. Ini kan diikat kemarin ini diikat kawat supaya dia ini karena kayak kawat besi. Ya, karena saya kan kayak pagar begitu. Iya. Terus yang ketiga saya bilang saya sudah menyerah. Oh, menyerah. Menyerah sudah saya. Maksudnya, kan sudah dibacok tangannya di sini. Jadi saya sudah memegang dengan cara seperti ini dan saya sudah balik badan meminta bahwa mudah-mudahan jenazah saya bisa dikembalikan ke kampung halaman. Maksudnya sudah pasrah ini. Pasrah di situ karena sudah tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya kembali dia bacok saya punya belakang. Alhamdulillah. Mungkin karena kehendak Allah ya baju aja yang robek pada saat itu. Ya. Tapi memar saja. Bacok mungkin dia bilang mungkin sudah mati orang ini jadi dia pergi. Setelah itu yang melakukan pertolongan bagaimana? Setelah itu mereka pergi. Terus nakoda membawa saya ke star mesin engine kapal, bawa ke pelabuhan bersandar, bawa ke rumah sakit. Itu langsung karena dekat aja kok dari pelabuhan, terus dibawa ambulans ke rumah sakit pada saat itu. Jadi setelah kejadian yang tragis ini, apakah melanjutkan sebagai pelaut lagi atau atau trauma dengan bilang tidak trauma maka berlaut deh? Tidak sama sekali, trauma saya tidak ada sama sekali pada saat itu karena masih saya berlanjut itu 1 tahun saya di rumah dan alhamdulillah pada saat itu perusahaan tetap menjalankan gaji saya pada saat itu selama 1 tahun
dan saya dibiayai oleh perusahaan. 1 tahun kemudian saya sudah merasa sehat dan bisa kembali berlayar lagi, dan saya kembali lagi. Pada tahun 2000 saya istirahat, kejadian tahun 2016, saya istirahat 2017, saya kembali berlayar 2018. Akhirnya saya setelah 2018 saya pensiun di 2019. Oh, 2019. Awal, iya saya pensiun. Pulang kampung. Pada saat 2019 itu saya diangkat sebagai Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi Ketua Pergerakan Pelaut Sulawesi Selatan. Iya. Aspirasi apa yang kau ingin sampaikan? Jadi saya sangat pengalaman sekali di atas kapal, khususnya di kapal dalam negeri. Itu bahwa sebenarnya upah itu tidak layak. Oh, mengenai gaji. Ya, gajinya tidak layak. Gaji pelaut, khususnya di kapal dalam negeri ya, yang beroperasi. Akhirnya setelah itu saya menyuarakan tentang upah pada saat itu. Upah agar segera diterbitkan aturan upah standar nasional untuk pelaut Indonesia. Setelah itu kami berjuang terus menerus menyuarakan upah. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Oh, tidak ada improve dari dana proof ke bagian pemerintah kita sendiri tidak melihat ke situ, tidak peduli bahwa memang ada upah yang sebenarnya upah pelaut ini harus betul-betul kita perhatikan, karena di samping itu pekerjaan pelaut sangat berat sekali. Padahal bilang orang kalau pelaut, wah banyak uangnya. Ya. Itu lebih banyak uangnya. Padahal dia tidak mengetahui, tidak memenuhi standar yang sebenarnya yang harus dikasihkan kepada seorang pelaut. Ya. Khususnya yang dalam negeri dalam negeri. Jadi setelah aktivis itu, selama jadi aktivis pelaut atau yang menyuarakan suara-suara pelaut, apa-apa sudah dilakukan? Ya, kita sudah melakukan masukan tentang baik itu litigasinya dengan non litigasi ya. Dalam hal ini non litigasinya kami melakukan aksi demo di Kementerian Perhubungan, kita melakukan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan, sampai kita masuk kepada RDP di DPR RI. Jadi kalau seumpamanya kalau ada kasus-kasus pelaut seperti tidak dibayar upahnya, atau kasus di dalam kapal, jadi itu dilaporkan kepada pihak Bapak atau tim Bapak yang bantu supaya diproses. Tentang kasus-kasus yang dialami, baik itu pemecatan, pesangon tak dibayar, terus terjadinya eksploitasi di atas kapal. Yang tadinya kapal tidak layak berlayar, tapi diberikan izin berlayar, itu semuanya yang harus diperhatikan. Dan yang ketiga, ada juga pelaut yang biasanya meninggal di atas kapal, tapi tidak diberikan santunan, itu yang kami urus. Dan alhamdulillah selama kami berjuang mengurus ini tentang hak-hak pelaut itu alhamdulillah semuanya terrealisasi. Dan bahkan dalam hal ini tentu proses untuk mengadvokasi kasus-kasus pelaut ini itu prosesnya yang pertama itu melalui bipartit, yang kedua tripartit, dan sampai kepada pengadilan. Dan bahkan saya sendiri pernah mengalami itu, mengadvokasi seorang pelaut yang meninggal di atas kapal, santunan tidak diberikan, lanjut kami kepada pengadilan. Tapi pada saat putusan pengadilan alhamdulillah itu dimenangkan oleh kami. Setelah menjadi aktivis ini, Alia cerita kalau pernah jadi ustaz di dai. Oh iya. Dikirim dari jadi ini orang ini sebenarnya banyak sekali profesi dalam dirinya. Iya. Sebagai dai. Mubalik. Oh, mubalik. Sebagai mubalik, ilmu agama sebagai penopang dan benteng bagi kita juga dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan gemerlap ini. Dunia penuh mana ini. Jadi sempat dikirim juga dia sebagai pelatihan mubalik. Iya, pelatihan mubalik. Bapak ini sudah senimannya ada, mubalik dari segi agama, dari segi memperjuangkan pelaut, pekerja keras sebagai pelaut, termulai ke politik. Saya menjalani politiknya gambarannya seperti ini. Tadinya kami berjuang memiliki serikat pekerja yang kami analogikan adalah sebuah perahu kecil. Terus pada saat kita melakukan perpolitikan, akhirnya kami membukalah
sebuah wadah yang lebih besar, kapal yang lebih besar, agar perjuangan kita ke depannya semakin lebih diperhatikan. Oke. Dengan masuk ke dalam sebuah partai politik. Tahun depan nih. Iya, tahun depan kurang lebih 1 tahun lagi kita akan menghadapi pemilihan umum. Jadi sekarang mulai berjuang di perjuangan lagi. Perjuangan, nah itu harus Jadi kita intinya perjuangkan. perjuangan. Ya semua apa-apa perlu diperjuangkan. Berdoa dan berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Ya gitu. Oh. Biasa orang bilang, weh, Teddy masuk politik. Apa maksudnya? Tidak berkompeten. Iya, tidak mungkin. Anggapan Bapak Itu tentang adalah stigma itu. setiap saya mendengarkan itu semakin bergairah motivasi saya. Semakin kuat semangat saya. Merdeka. Ya, jadi semakin menggebu-gebu ini hati supaya bagaimana? Ya kan, bukan pembunuhan karakter bagi saya sebenarnya. Tapi ini semakin menumbuhkan semangat saya. Jiwa semangatnya. Jiwa semangat. Karena apa? Saya akan membuktikan. Iya, akan saya buktikan. Akan saya buktikan, itu saja. Saya bilang seperti itu, akan saya buktikan. Jadi maksudnya motivasi dalam diri maksudnya motivasi dalam diri Bapak itu bilang, oh mau bilangin kayak begini, jadi harus kubuktikan. Iya. Nah, motivasi yang sangat luar biasa. Kalau menurut aku itu motivasi yang sangat luar biasa. Jangan dijadikan apabila orang ngomong negatif ke kita, jangan dijadikan ini langsung don betul sekali. Nah, harus dibuktikan dengan pembuktian yang nyata. Apa sekarang butuh bukti. Insya Allah, karena dalam Quran surah Yasin ayat 86 mengatakan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan saya meyakini itu, jika Allah menghendaki sesuatu, cukuplah ia berkata jadi, maka jadilah. Saya sangat meyakini itu. Allah lah maha pengatur segalanya. Iya. Selesai. Allahu Akbar. Sudah. Memang semangat sekali nih kalau Allah. Menggebu-gebu memang. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Jadi selama perjalanan lika-liku hidup itu yang saya jalani sampai sekarang ini, yang paling saya rasakan lebih nyaman itu sekarang ini saya nikmati bersama dengan keluarga saya, keluarga kecil saya, istri dan anak. Di antara semua perjuangannya, ini perjuangan keluarga nih paling Iya. Artinya dalam keluarga, anak, masa depan anak. Masa depan. Jadi sebenarnya ini Bapak Teddy ini teman kecil saya dari kecil dia dari SD sampai SMA, dan orangnya sangat lucu, humoris dan rajin menabung. Ya, rajin menabung. Hebat, cermat dan bersahaja. Jadi kalau jadi apa ini? Jadi apa? Jadi kedepannya kita akan melihat bagaimana satu perjuangan itu. Jadi. Oke, terima kasih banyak Teddy untuk ceritanya hari ini. Oke, terima kasih sudah mampir di channelnya Pak Sake. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.